Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saugani SPDI dengan nomor NIM 241130111350. Saya adalah mengajar mata pelajaran Quran Hadis di MIN 2 Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan PPG BEK 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kali ini saya mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah hari ini ada anak-anak yang tidak hadir? Ada. Siapa itu yang nggak hadir? Pingsan. Oh, Minsan. Kenapa itu kira-kira Minsan? Sakit, Pak. Siapa kira-kira dekat rumahnya, nak? Saya, Pak. Oh, coba nanti Safira lihatkan nanti ke rumahnya. Apa penyakit saudara kawan kamu tadi yang tidak dapat hadir? Biar besok kita kunjungi, nak, ya. Ya, Pak. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Siapa yang bisa memimpin doa? Coba Ahmad Basauni ke depan dulu, nak. Ikutin anak-anak sekalian, ya. Iya. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Terima kasih buat teman kalian Ahmad Basauni yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, setiap apapun yang kita lakukan itu diawali dengan berdoa. Sebelum memasuki pelajaran, Bapak mengabsen kalian dulu. Naili, Hadir, Pak. Naifa, Hadir, Pak. Deparis, Hadir, Pak. Hizra, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Ahmad Basauni Aminullah, Hadir, Pak. Faris, Hadir, Pak. Darmawan, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Zahra, Hadir, Pak. Ranti Amelia, Hadir, Pak. Enisa. Hadir, Pak. Apa tadi yang nggak hadir, nak, ya? Pinsel. Insan tadi, ya.
Udah, pagi-pagi ini udah absen ya anak-anakku sekalian. Coba kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Coba berdiri dulu, siapa yang dapat memimpinnya? Coba pimpin dulu nak. Lagu Indonesia Raya ya. Satu, semua berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, semua berdiri. Kita harus meresapi karena ini lagu kemerdekaan kita. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Coba dipersilakan lagi duduk kembali. Baiklah anak-anak, pagi ini adalah materi kita adalah menyayangi anak yatim. Di sini perlu Bapak paparkan sedikit, menyayangi anak yatim ini adalah seperti yang tertera di dalam surah Al-Maun. Al-Maun. Perlu Bapak terangkan sedikit, surah Al-Maun ini adalah surah Makkiyah. Kenapa dikatakan surah Al-Maun ini surah Makkiyah? Karena surah ini turun di Makkah. Surah Makkiyah ini terdiri daripada 7 ayat. Kira-kira surah Al-Maun ini ada yang nggak bisa baca? Nggak bisa kan? Semua bisa baca kan anak-anak? Bisa. Coba Bapak suruh dulu satu orang yang maju ke depan. Coba siapa yang bisa? Ahmad Wasauni, coba ke depan nak. Ya teman-temannya tahu. Ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bagus, tepuk tangan dulu. Udah anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Maun ini perlu kalian lihat di sini hurufnya antara huruf alif dengan huruf ain. Huruf
itu tidak sama. Tidak sama. Kalau huruf alif itu bunyinya A, akan tetapi huruf ain itu hurufnya A. Jadi tadi sudah yang putra, sekarang yang putri. Coba Safira maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bagus, tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak mau yang laki-laki membaca surahnya, yang perempuan yang membacakan artinya. Coba dulu, nggak usah maju ke depan laki-lakinya. Coba, laki-laki yang membacakan Arabnya, perempuan yang membaca artinya, supaya nanti lebih jelas lagi kita menyayangi anak yatim sesuai dengan tema kita pada hari ini. Coba silakan laki-lakinya. 1, 2, 3. Bacakan 3-3 terus. 3-3 sama-sama. 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sekarang kalian bacakan ayat pertama, berhenti sejenak dibacakan perempuan artinya. Coba 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyayangi wala yahuddu ala ta'amil miskin dan yang mereka mengingatkan kepada miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bagus. Jadi surah Al-Maun ini Bapak perjelas lagi ya anak-anak sekalian. Surah Al-Maun ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya untuk menyayangi anak-anak yatim. Kita tidak boleh menghargai anak yatim. Kita menyayangi anak yatim. Nah, inilah seruan Allah kepada kita semua hambanya. Kita ini kan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seruannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah, yang mendustakan agama itu adalah menghardik anak yatim. Di dalam bermasyarakat nanti ada saudara-saudara kalian, anak yatim ini kan tahu siapa anak yatim ini? Orang yang sudah tidak ada ayahnya. Itulah yang dikatakan anak yatim. Kalau ibunya tidak ada dikatakan apa? Piatu. Nah, jadi Allah menyuruhkan kepada kita untuk tidak menghardik anak yatim, akan tetapi menyayangi anak yatim. Contoh nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari ada anak yatim, jangan kalian mencela, istimewakan dia.
Umpamanya dia agak nakal pun sedikit, kita pelan-pelan menasehati dia. Karena anak yatim ini diperintahkan Allah untuk disayangi. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga sejarahnya adalah anak yatim. Nabi kita Muhammad SAW masih berada dalam kandungan ibunya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Kata Nabi, walaupun kita tidak memberi anak yatim tersebut, tidak memberi apa-apa, mengusap kepalanya saja, kata Nabi sudah mendapat pahala. Begitulah pentingnya menyayangi anak yatim. Kemudian ayat kedua, fajalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menggalakkan memberi kepada orang miskin. Sebab di masjid saja siapa yang sering salat subuh? Habis salat subuh itu biar ada orang yang bernajah itu dia memberikan makanan selesai salat subuh. Yang ayat keempat, alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Jadi anak-anakku sekalian, bagaimanapun banyaknya sholat kita, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, berapa kali banyak kita lakukan sholat sunnah itu, kalau kita tidak menyayangi anak yatim, itulah yang dikatakan orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat yang kelima, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang lalai terhadap sholatnya. Orang-orang yang riya, wayamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan menghulurkan bantuannya. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari ini, apabila kalian kelebihan rezeki, maka berbagilah dengan anak yatim. Di sekolah ini juga mungkin banyak teman-teman kalian yang orang tuanya, ayahnya atau ibunya sudah menghadap Yang Maha Kuasa, maka berbuat baiklah terhadap anak. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin dari pemaparan Bapak tadi, dari omongan Bapak tadi, mungkin kalian tidak begitu menanggap bagaimana tentang kita menyayangi anak yatim ini. Ini ada Bapak cari tadi malam videonya untuk kalian saksikan, karena menurut Bapak itu penglihatan itu persentasenya lebih banyak daripada Bapak bercerita. Inilah kita tonton video ini nanti bagaimana menyayangi anak yatim tadi. Coba anak-anakku sekalian. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek,
Ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu, kata Zahra. Dan ini air minumnya, saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. Terima kasih banyak ya kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian, kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. Iya, sama-sama. Amin, kata Zidan dan Zahra. Saya pamit pulang dulu ya kak. Assalamualaikum, kata gadis kecil itu berpamitan. Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan, kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. Kenapa kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih? Tanya Zidan yang penasaran. Tidak apa-apa. Pensil kesayangan kakak hilang, sepertinya jatuh di jalan, kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar kak. Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. Ada apa dik? Kenapa sampai berlarian? Tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak, kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya dik, teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, anak-anakku sekalian, dari pemaparan Bapak tadi, baik dari cerita tadi, mungkin ada yang mengena di hati kalian. Mudah-mudahan terbuka pintu pemikiran kalian pada pertemuan kali ini, dan melalui video juga sudah Bapak putarkan. Mudah-mudahan kalian lebih lagi mengenali pelajaran ini tentang menyayangi anak ya. Nah, di samping ini anak-anakku sekalian sudah Bapak paparkan, baik itu melalui pemaparan Bapak sendiri dan sudah Bapak putarkan videonya. Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian kelompok sejauh mana pengenalan kalian terhadap menyayangi anak yatim ini. Jadi sekarang Bapak bagikan tugasnya anak-anakku sekalian. Jadi pada pagi hari ini kita bagi dua kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2. Coba dulu kerjakan anak-anakku sekalian. Apa? Ini ada pulpennya? Nggak ada? Ini nggak? Ya, kerjakan terus. Ya, ini coba berdua melihat soalnya ini bertiga anak. Masing-masing kerjakan menurut setelah Bapak paparkan tadi. Ini nggak ada pulpennya nak? Ya.
Ini berkejauhan ya Pak. Ada soalnya satu lagi, Pak bagikan soalnya. Ini kerja kelompok pada pagi ini. Kita bagi dua kelompok saja, yang ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Nah, ini Zahra sama Safira berdua, terus kerjakan nak. Kalian menonton video tadi, coba kalian uraikan dalam pemikiran kalian bagaimana menyayangi anak yatim tadi. Oh, ya bagus. Ya. Dan setelah menonton kalian tadi kan bagaimana tadi antara Zahra tadi datang anak yatim terhadap anak yatim tadi yang kelaparan, Zahra dengan adiknya memberikan makanan yang ada di rumahnya. Udah siap kira-kira nak? Udah siap anak-anak? Kerjakan terus. Tadi kan sudah nonton videonya. Bilangnya suaranya sunyi. Ya, ini tambahkan lagi sedikit lagi. Namanya itu sedikit lagi Ahmad Dosaunya Minullah Faris Darmawan. Ya, ya.
Sudah siap anak-anak? Sudah. Sudah. Siap anak-anak? Sudah. Coba masing-masing satu orang mengumpulkan kepada Bapak. Nah, anak-anakku sekalian, dari penguraian surah Al-Ma'un ini tadi tentang kita diwajibkan, diserukan Allah menyayangi anak yatim ini, dan tadi Bapak sudah mengutarakan baik dari penjelasan Bapak, kemudian Bapak mengutarakan videonya. Kembali Bapak ingatkan kepada anak-anakku sekalian, ini terus diterapkan dalam bermasyarakat, terus diterapkan. Karena Bapak yakin setiap desa itu pasti ada yang anak yatim, ada lagi anak yatim piatu. Kedua-duanya juga tidak ada lagi orang tuanya. Nah, di samping itu anak-anakku sekalian, surah Al-Ma'un ini terus dibaca-baca terus. Kalau bisa diamalkan terus. Kan pernah sholat? Pernah salat. Surah Al-Ma'un ini terusaninya buat. Surah Al-Ma'un ini terusaninya dibuat. Jadi praktekkan terus dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kalian ke sekolah ini umpama kalian jajan sewaktu keluar main, ada teman kalian anak yatim tadi tidak ada mempunyai jajan, sisihkan jajannya. Dan kalian tidak perlu ragu. Kunci dari pemberian itu adalah kalian ikhlas. Ikhlas, Allah pasti membalasnya. 1000 kalian beri kepada seseorang itu dengan ikhlas, pasti dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejauh ini Bapak mau bertanya kepada kalian, anak-anakku sekalian, setelah penjelasan ini masih semangat ini kan? Iya, kita dulu. Siapa kita? Sekarang setelah pemaparan tadi anak-anakku sekalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Nah, umpama Ahmad Basauni mempunyai kelebihan jajan. Ada temannya yang piatu, yang yatim tadi. Kemudian pas waktu jajan temannya tadi hanya jalan-jalan melirik-melirik saja. Ahmad Basauni melihat, apa yang kamu lakukan Ahmad Basauni? Itulah yang tepat. Sebagian jajan Ahmad Basauni itu diberikan kepada temannya yang yatim. Jangan juga semua. Umpama ada 2000 jajan Ahmad Basauni dikasih 1000. Nah, anak-anakku, seperti itulah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini menurut Bapak sudah paham semua anak-anak? Sudah. Baiklah kalau begitu, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Karena pertama awalan tadi kita membaca doa, di akhirat ini juga kita membaca doa. Tadi sudah Ahmad Basauni, sekarang siapa yang berdoa? Memimpin doa terakhir. Darmawan, coba Darmawan. Darmawan maju ke depan. Semua nanti bergiliran. Ya.
Jadi sampai di sini saja aku mungkin ada dalam penyampaian kata. Bapak mohon maaf. Sekarang silakan keluar main. Sekarang silakan pulang. Keburu itu. Seperti